dikasih oleh Tuhan, kita kembali berkumpul di dalam persekutuan wanita secara online. Ya, saudara, mungkin kita masih bertanya-tanya kepada Tuhan, kapan berakhirnya polemik ataupun pandemik dari virus corona ini. Kita rindu biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyelesaikan segala pergumulan yang kita hadapi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sebelum kita masuk di dalam puji-pujian ataupun firman Tuhan, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan lebih dulu. Bapa di dalam surga, kami berdoa mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sebagai wanita-wanita di hadapan Tuhan, Tuhan masih menjaga, memelihara kami. Tuhan masih memperhitungkan kami di dalam kehidupan kami ini. Kami rindu Tuhan, biarlah di dalam kesempatan ini kami berkumpul dengan saudara seiman kami di rumah mereka masing-masing, beribadah, bersekutu di dalam komisi wanita. Tuhan, kami rindu Engkau yang tolong, Tuhan yang memimpin dan menyertai sepanjang persekutuan online ini agar kami fokus baik memuji Tuhan maupun mendengarkan nama Tuhan ataupun mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bagi setiap hal-hal doa syafaat yang kami akan panjatkan nanti. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita hari ini akan sama-sama memuji nama Tuhan. Ada beberapa lagu yang saya siapkan. Saya rindu kita bisa sama-sama bernyanyi bagi Tuhan. Dan biarlah pujian ini tidak berlalu sia-sia, namun jadi berkat bagi kehidupan kita. Jadi kekuatan di dalam kehidupan kita dan ingatan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, menjadi penguasa, pemimpin di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Janjimu seperti fajar pagi hari.
yang maha, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih
hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah
Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saudara, judulnya adalah Yesuslah sumber pengharapan. Saudara, yang sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita tahu ya bahwa situasi penyebaran virus corona di Indonesia setiap harinya semakin hari semakin meningkat. Walaupun ada hal yang positif, yaitu penyembuhan sekarang lebih banyak daripada yang meninggal. Tetapi ya saudara, kita juga tentu takut ya menghadapi pandemik yang belum selesai sampai sekarang ini. Nah, saudara, kita lihat bahwa hal ini seringkali membuat orang percaya juga mengalami rasa ketakutan yang berlebihan. Efeknya apa? Nah, saudara, tidak sedikit atau tidak jarang juga orang percaya melakukan panic buying. Panic buying artinya membeli barang sebanyak-banyaknya, stok di rumah, boleh ya boleh sih. Tetapi kalau sampai beli sebanyak-banyaknya, mendimbun barang-barang tersebut di rumah sampai orang lain tidak kebagian, ya itu jadi hal yang salah. Apakah itu dosa? Bisa dosa. Karena kita tidak memikirkan orang lain, orang yang lebih membutuhkan, tetapi kita memikirkan diri kita sendiri. Nah, saudara, itu dosanya di situ. Nah, kenapa? Karena kita takut, terlalu takut, saking takutnya ya itu yang terjadi. Lalu bukan hanya panic buying gitu ya, ada juga rasa takut terhadap kondisi ekonomi, di mana toko-toko semakin sepi. Orang-orang mulai harus libur untuk distancing sosial di dalam rumah. Jadi ada beberapa toko, kalau di Tasik mungkin tidak terlalu banyak yang sudah tutup toko, tetapi kalau di Jakarta begitu banyak yang sudah tutup toko. Bahkan seperti tempat-tempat makan pun mereka banyak yang sudah tutup. Nah, saudara, apakah itu tidak menjadi kekhawatiran bagi mereka? Tentu jadi kekhawatiran yang cukup besar untuk mereka, dan itu yang dialami dan itu yang terjadi di dalam hidup mereka. Nah, saudara, begitu juga dengan orang percaya. Atau mungkin jangan-jangan kita juga sama. Lalu ada lagi mereka ketakutan terhadap yang namanya kemalingan, perampokan, karena kita tahu narapidana beberapa dilepaskan, cukup banyak ya oleh pemerintah dilepaskan, dan mereka menyebar kemana-mana dan kita sangat-sangat takut dengar itu. Belum lagi orang-orang yang di PHK dari perusahaan-perusahaan dikeluarkan karena perusahaan tidak bisa bayar. Karena perusahaan juga harus tetap terus berjalan, tapi tak sanggup bayar, akhirnya dikeluarkan orang-orang tersebut. Saudara, orang-orang tersebut ya tentu tidak punya uang, bukan? Mereka sangat membutuhkan uang, maka mereka pikir gimana caranya untuk mendapatkan uang secara instan. Nah, saudara, maka mereka melakukan kejahatan. Banyak ya, sudah ada beberapa rumah lah ya di Tasik yang kita tahu dimasuki oleh maling ataupun oleh perampok. Nah, saudara, kita tentu takut, sangat takut, begitu kan? Nah, saudara, tetapi ini yang akan kita pelajari, bagaimana kita di dalam menghadapi situasi virus corona ini. Apa kita merasakan ketakutan yang berlebihan? Lalu ketakutan yang bagaimana yang kita rasakan? Dan bagaimana kita mencari solusinya? Maka di dalam Matius 8, ayat 23 sampai 27, saya akan bacakan bagi setiap kita. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Nah, saudara, mengalami ketakutan, kekhawatiran itu wajar pada masa-masa ini tentunya. Sebab itulah salah satu sikap manusia dalam merespon situasi yang dirasakan dan dialami. Rasa takut, merasa khawatir, yaitu sikap manusia, begitu kan ya, dalam menghadapi situasi yang dialami. Namun menjadi tidak wajar jika mengalami ketakutan yang berlebihan. Tidak berani keluar rumah sama sekali. Memang social distancing. Tetapi untuk beli kebutuhan kita pun saking takutnya tidak mau keluar sama sekali. Nanti ketemu orang, jangan-jangan dia
terkena virus corona. Jangan-jangan dia juga terkena virus corona. Nah, saudara, kekhawatiran yang sangat-sangat berlebihan itu tidak baik. Bukan hanya untuk diri kita sendiri secara jasmani, tapi secara rohani pun kita menjadi ataupun kita mengalami hal yang tidak baik gitu ya, tidak sehat baik secara jasmani maupun secara rohani. Sebab kenapa? Sebab bukan Tuhan lagi yang menjadi penguasa dalam kehidupan kita, tetapi ketakutanlah yang menguasai hidup. Saudara, justru iblis itu memakai saat-saat seperti ini, memakai ketakutan-ketakutan yang kita alami untuk menjauhkan diri dari orang percaya kepada Tuhan. Sehingga banyak orang-orang percaya juga bukan hanya orang dunia yang melakukan kejahatan ataupun bertindak semena-mena begitu ya, atau bertindak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di dalam ketakutan ini. Tetapi orang percaya juga melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam menghadapi ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Nah, lalu firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana kondisi para murid Yesus yang sudah melayani pergi naik perahu di danau tersebut. Mereka berharap dapat beristirahat setelah seharian melayani. Namun mereka mengalami angin ribut danau yang begitu dahsyat. Perahu-perahu mereka tentunya bukan perahu yang besar, bukan perahu yang mewah seperti sekarang ini, bukan perahu yang kuat. Mereka takut waktu mereka naik perahu, bagaimana ini nanti? Apakah kami bisa selamat sampai tujuan yang kami akan tuju? Ataukah kami malah mati di tengah danau ini? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Padahal mereka paginya baru melayani Tuhan Yesus. Siang, sore mereka baru melayani Tuhan Yesus. Mereka dengar firman Tuhan itu bukan hanya sekali dua kali, tapi setiap hari, setiap saat. Mereka pergi juga bersama Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengalami ketakutan yang berlebihan. Jadi saudara, bukan hanya orang percaya masa kini yang mengalami ketakutan berlebihan, tetapi ternyata pada masa itu pun juga para rasul ataupun para murid Yesus juga sama gitu ya, menghadapi ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Sehingga waktu ada angin ribut, waktu ada gelombang yang begitu tinggi menerpa perahu mereka, mereka berteriak-teriak, mereka sibuk bagaimanapun caranya, bagaimana agar kita bisa selamat. Tetapi siapa yang paling santai saat itu? Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus yang sudah melayani Bapa di surga, begitu ya. Tuhan Yesus yang sudah mengabarkan Injil, mengabarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus lelah, Tuhan Yesus istirahat. Waktu Tuhan Yesus istirahat, saudara, apakah dia tidak merasakan yang namanya gelombang yang kencang sehingga perahu itu terombang-ambing? Atau mungkin Tuhan Yesus terlalu terlelap tidurnya, begitu kan ya? Kan ada beberapa orang juga kalau udah tidur susah sekali untuk dibangunin gitu kan. Nah, saudara, apakah seperti itu yang Yesus lakukan? Apakah karakternya modelnya begitu? Kalau sudah tidur susah untuk dibangunkan. Nah, saudara, Tuhan Yesus rasakan kok. Tuhan Yesus tahu sebelum naik perahu pun Tuhan Yesus sudah tahu bahwa nanti perahu ini akan diombang-ambingkan, bahwa perahu ini akan mengalami angin ribut di danau. Nah, saudara, Tuhan Yesus sudah tahu. Nah, saudara, kalau kita mungkin seperti Tuhan Yesus, kita tahu lebih dulu, tentu kita pasti akan takut dan panik berlebihan, bahkan mungkin kita tidak akan pergi menyeberang danau kalau kita ada di posisi seperti itu. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Tuhan Yesus ya tidur aja gitu kan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa? Karena kita perlu belajar. Memang kita bukan Tuhan, tapi kita perlu belajar bahwa kepanikan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan tidak ada untungnya. Tidak ada hal ataupun makna yang bisa kita pelajari. Justru itu menimbulkan suatu dosa. Justru itu membuat kita berpikir macam-macam, berpikir hal-hal yang buruk. Nah, saudara, begitu juga sama dengan para rasul. Waktu mereka ketakutan, mereka lihat Tuhan Yesus kok tidur ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak bangun? Apakah Tuhan Yesus tidak peduli kami? Apakah Tuhan Yesus tidurnya terlalu ngorok begitu kan? Atau Tuhan Yesus memang membiarkan kami mati nanti di laut begitu kan? Nah, itu pikiran-pikiran yang tentunya muncul dari para kru kapal maupun juga para murid pada saat itu. Maka mereka panik, mereka bangunkan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat waktu Tuhan Yesus dibangunkan, lalu apa tuh respon yang menjadi respon dari Tuhan Yesus? Nah, saudara,
Tuhan Yesus bangun dan segera mengatakan, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Nah, saudara, ini pertanyaan dan juga pernyataan yang diutarakan oleh Tuhan untuk menyadarkan kepada para murid agar tidak takut secara berlebihan. Sehingga mereka akhirnya putus asa waktu mereka mengalami ketakutan yang berlebihan. Tuhan mengingatkan bahwa setiap mereka menyadari ada sumber pengharapan yang hanya datangnya dari Tuhan. Kenapa mereka berteriak cari nama Tuhan? Kenapa mereka tidak berdoa kepada Tuhan minta tolong agar angin diredakan? Tapi mereka begitu panik, mereka pikir bagaimana caranya kami menyelamatkan diri. Kalau nanti kapal ini tenggelam atau bagaimana saya harus bisa sampai ke ujung sana, ke tempat yang dituju nantinya. Nah, saudara, itu yang dipikirkan, tapi mereka tidak cari Tuhan. Nah, saudara, ini loh yang saya sebut. Kepanikan yang berlebihan, ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, maka kita akan menghadapi jalan buntu. Karena bukan lagi Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, tapi si iblis mulai merongrong hidup kita. Mulai membawa kita kepada pemikiran-pemikiran yang jahat, pemikiran-pemikiran yang ragu, ataupun juga tindakan-tindakan yang jahat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara, yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini yaitu bagaimana kita harus menghadapi bersama dengan Tuhan. Waktu kita takut, kita cari Tuhan. Waktu kita khawatir, kita cari Tuhan. Waktu panik, kita cari Tuhan. Dalam kondisi biasa saja pun kita cari Tuhan. Saudara, tetap intinya adalah Tuhan itu posisi di atas, bukan di bawah kita. Karena waktu Tuhan ditempatkan di bawah kita, maka yang menjadi penguasa kita adalah si iblis. Saudara, maukah saudara dikuasai oleh iblis dalam masa pandemik corona ini? Tentu kita tidak mau, bukan? Maka biar Tuhan yang berkuasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita juga merasakan ketakutan kan selama ini. Bagaimana ini corona belum selesai. Tetapi saudara ingat, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Saudara, itu poin yang pertama yang kita bisa pelajari, yaitu berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ingat bahwa Tuhan itu penguasa hidup kita. Kita tuh orang percaya. Kita selalu dijanjikan oleh Tuhan, kita punya pengharapan karena Tuhan itu punya kasih yang besar. Itu Tuhan berikan kepada kita. Masa kita tidak berharap kepada sumber pengharapan itu? Lalu poin yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan setelah memberikan pernyataan dan pertanyaan kepada para murid tersebut? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Poin yang kedua, setelah itu Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya pandai berbicara, bukan hanya pandai berkhotbah, tetapi Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Nah, saudara, mujizat ini bisa terjadi nggak di dalam kehidupan kita sekarang ini? Tuhan meredakan yang namanya penyebaran virus corona. Bisa terjadi, ya tentu bisa terjadi. Tetapi saudara, hati-hati dengan mujizat. Karena banyak orang, ataupun juga sekarang mulai ada muncul orang-orang yang berkhotbah ataupun menyampaikan firman Tuhan, nanti mujizat ini, nanti mujizat itu, asal percaya kepada ini, asal percaya kepada itu, maka semua terjadi. Nanti corona hanya sampai tanggal sekian kok. Nanti corona kalau sudah ditengking begitu ya, pasti akan berlalu, pasti akan hilang. Pasti tidak akan ada lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu kan adalah mujizat-mujizat instan yang diharapkan. Bukan hanya untuk orang-orang dunia. Tentu orang-orang percaya juga banyak yang ingin mujizat itu terjadi instan. Maka mereka tidak fokus lagi kepada sang pemberi mujizat, yaitu Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi fokus kepada hamba-hamba Tuhan yang berkata seperti itu. Orang-orang sekitar yang berkata seperti itu. Bahkan bukan cuman hamba-hamba Tuhan, ada juga orang-orang awam atau orang-orang Kristen awam yang artinya bukan menjadi hamba Tuhan penginjil ataupun pendeta, yang berkata nanti tanggal sekian pasti sudah berhenti virus corona yang ada. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang disebut mujizat, yang kedua ini yang kita pelajari, yang disebut sebagai mujizat dari Tuhan itu tidak sembarangan. Dan apakah bisa berlangsung secara instan, bisa terjadi? Ya bisa terjadi. Tetapi saudara, sekarang kita tidak melihat bahwa mujizat itu bukan tidak ada, tetap ada dari Tuhan. Tapi waktunya kapan ya kita tidak tahu.
Biar Tuhan yang mengatur kapan waktunya mujizat itu terjadi. Kapan pandemik ini bisa berlalu. Nah, saudara, waktu pandemik ini nanti berlalu, kita bisa kembali lagi beribadah, kita bisa lagi datang ke gereja. Nah, saudara, itu adalah mujizat dari Tuhan. Kenapa? Karena sampai hari ini aja, para ahli kesehatan belum menemukan vaksinnya, belum menemukan obatnya untuk menyelesaikan virus corona. Tapi suatu saat nanti waktu ketemu ada vaksin, ketemu ada obatnya, orang-orang yang terkena virus corona, bahkan yang belum terkena ada vaksinnya, bisa seperti imunisasi gitu ya, kalau bayi kan ya disuntik, lalu kita tidak terkena virus corona. Saudara, apakah itu bukan mujizat? Saya katakan itu adalah mujizat. Karena tidak mudah saudara untuk menyelesaikan kondisi virus corona ini yang mendadak muncul dan langsung menyebar begitu cepat. Saudara, kalau bukan pemeliharaan Tuhan, kita mungkin tidak bisa hidup sampai hari ini. Saudara, pemeliharaan Tuhan juga adalah mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara, pernahkah berpikir dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita menghadapi bangun tidur, lihat lagi penyebaran virus corona di mana-mana. Besoknya kita bangun tidur, alami lagi penyebaran virus corona di mana-mana. Tetapi Tuhan masih memberi kita kesehatan. Tetapi Tuhan masih memberi kita perlindungan. Tuhan masih menjaga usaha pekerjaan kita. Saudara, bukankah itu adalah mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita? Melalui pemeliharaannya yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup kita. Maka saudara, mujizat sekarang tidak harus yang spektakuler, harus yang instan, langsung betul-betul sembuh, langsung betul-betul hilang virus coronanya gitu ya, seperti waktu Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Saudara, kalau kita lihat mujizat yang Tuhan lakukan di dalam meredakan angin ribut, saudara bisa pelajari dulu. Sebelum Tuhan Yesus meredakan angin ribut, Tuhan Yesus biarkan dan izinkan itu terjadi biar apa? Biar iman rohani para murid pada saat itu diuji, bukan? Tapi waktu mereka melihat mujizat tersebut, apa yang terjadi dengan respon mereka? Ternyata respon mereka adalah, hah, ini siapa? Orang ini tuh siapa? Nah, saudara, kan dikasih Tuhan itu yang terjadi, bukan? Jadi respon mereka harusnya berkata, oh ya, ini Tuhan, ini adalah Mesias, inilah adalah penolong saya. Tapi ternyata respon mereka adalah, siapakah orang ini? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Saudara, kita hari ini sebenarnya setiap hari juga mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Memang tidak spektakuler, tetapi pemeliharaan Tuhan itu adalah salah satu mujizat yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan kita rindu biarlah kita betul-betul merasakan setiap hari pemeliharaan itu dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu respon kita harus bagaimana? Ya, respon kita kembali kepada Tuhan. Harapan itu sumbernya dari Tuhan Yesus, bukan dari Allah yang lain, bukan dari orang-orang lain, bukan dari tim-tim medis yang mereka juga sedang berusaha begitu ya. Kalau mereka sedang berharap sama Tuhan juga sia-sia pekerjaan mereka. Tapi biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan. Jangan sampai ketakutan berlebihan, jangan sampai panik berlebihan, jangan sampai khawatir berlebihan. Biar Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita rindu juga biarlah pemeliharaan Tuhan, yang mungkin kita juga sering sebut itu mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita terus rasakan. Kita selalu ucapkan syukur kepada Tuhan. Jangan lupa saudara, setiap hari kita harus belajar bersyukur sekalipun kita mengalami pergumulan yang masih belum selesai. Saudara, bukan hanya kita jemaat awam yang mengalami hal itu. Saya juga sebagai hamba Tuhan juga sama, mengalami pergumulan. Ya, yang namanya ketakutan tetap ada, kekhawatirannya pasti ada. Tetapi harus belajar bagaimana menyerahkan segala ketakutan itu kepada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Belajar melihat apa sih yang Tuhan berikan kepada saya selama pandemik ini berlangsung. Ada penyertaan apa? Kesehatan yang bagaimana yang Tuhan berikan? Perlindungan seperti apa, berkat apa yang Tuhan berikan di tengah pandemik ini. Nah, saudara, sehingga kita tidak lagi punya ketakutan yang berlebihan, tapi kita semakin melihat dan semakin berharap kepada Tuhan. Saya rindu biar firman Tuhan hari ini jadi berkat bagi setiap kita. Saya rindu juga setiap kita tidak hanya
dengar, tetapi kita renungkan, kita refleksikan dalam kehidupan kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan hari ini jadi berkat bagi setiap kita. Ada beberapa pokok doa yang nanti kita akan doakan. Mari kita sama-sama mendoakannya biar Tuhan yang memimpin dan menjawab doa-doa syafaat ini. Yang pertama, kita mau berdoa sama-sama untuk yang namanya setiap anggota Yayasan Bina Bakti, khususnya Kota Tasik ini, biar Tuhan yang menolong dan memimpin, baik kesehatan, usaha pekerjaan, dan perlindungan Tuhan berikan kepada mereka. Yang kedua, kita doakan juga untuk setiap guru-guru, staf, karyawan Bina Bakti, Tasikmalaya. Kita rindu Tuhan juga memimpin keluarga mereka masing-masing, kesehatan mereka. Kita doakan juga untuk ekonomi mereka masing-masing dan juga pekerjaan mereka, khususnya di dalam mengajar jarak jauh dengan online. Tidak mudah bagi mereka, tetapi biar Tuhan memberi kemampuan, memberi kekuatan. Yang ketiga, kita doakan juga untuk setiap orang tua dan juga setiap para murid. Kita rindu biarlah setiap orang tua dan para murid sungguh bisa benar-benar diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi perlindungan, dan ekonomi mereka juga bisa tetap berjalan dengan baik. Karena kita rindu biarlah mereka tetap dijaga, dipelihara, dan diberkati Tuhan. Kita rindu juga murid-murid yang belajar, mereka punya kesungguhan hati untuk belajar di dalam masa-masa ini. Karena mereka sebentar lagi juga akan naik kelas. Kita rindu biar mereka bisa tetap dengan maksimal belajar melalui pembelajaran jarak jauh secara online. Kita doakan juga untuk PPDB, yaitu penerimaan siswa baru, baik dari kelas paling kecil sampai SMP. Kita rindu biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, sehingga mereka sungguh memperoleh kesungguhan hati untuk bersekolah dan mempercayakan anaknya bisa bersekolah di Bina Bakti. Baik yang lama bisa tetap terus bersekolah di Bina Bakti, maupun juga nanti anak-anak yang baru mereka bisa adaptasi, mereka juga bisa mendaftar di sekolah yang baru, yaitu di Bina Bakti ini. Kita berdoa biar Tuhan yang memimpin sekolah tersebut. Nah, saudara, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saya akan menutupnya dengan doa kita, baik doa firman maupun doa penutup. Mari kita berdoa. Kami mau berdoa ya Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan adalah harapan kami. Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kami rindu Tuhan biar Tuhan menolong kami. Kami rindu Tuhan biar Tuhan menyertai hidup kami hari lepas hari. Jangan buat kami menjadi takutan yang berlebihan, tapi lepaskan kami dari rasa ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran maupun kepanikan yang berlebihan. Karena kami tahu ada sumber pengharapan kami, yaitu Yesus Kristus. Kami juga rindu mengalami mujizat dari Tuhan setiap harinya, yaitu pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Memang tidak spektakuler, memang tidak instan, tetapi kami percaya pandemik ini pasti akan berlalu dengan kuasa Tuhan. Kami tidak sanggup membuat pandemik ini berlalu, tetapi Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu. Maka Tuhan juga mampukan kami untuk tetap beriman, percaya, mengandalkan Tuhan dalam masa-masa seperti ini, dalam masa-masa kesulitan ini. Ini doa kami, ini kerinduan kami dan permohonan kami. Tuhan memimpin kami hari lepas hari, Tuhan menjaga kami dan memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa kembali minggu depan di persekutuan online Komisi Wanita. Tuhan memberkati.